Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husniawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang dari SD Negeri Tegalciut 01 Kecamatan Kelakah. Kali ini saya akan memaparkan kegiatan demonstrasi konstekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam demonstrasi konstekstual modul 3.1 yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Untuk teknik wawancara yang pertama dilakukan melalui via Jimit bersama kepala sekolah. Kegiatan wawancara yang pertama dilakukan bersama seorang narasumber yaitu Bapak Arihan Susiswanto SPD, yaitu kepala sekolah dari SD Negeri Seruni 01. Berikut cuplikan hasil wawancara bersama Bapak Arihan Susiswanto SPD selaku kepala sekolah SD Negeri Seruni 01 yang dilakukan lewat via Jimit. Assalamualaikum Pak Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Husnia. Ya, mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Mau minta izin minta waktu Bapak sebentar. Mau mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah SDN Seruni 01 terkait tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, Pak, dan atau kasus-kasus dilema etika yang menurut Bapak sama-sama benar. Seperti itu, Pak. Apakah Bapak bersedia? Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Nanti di sini ada sekitar 8 pertanyaan ya, Pak ya, yang ingin saya tanyakan ke panjenengan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Rehan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Gini Mbak Gus, biasanya saya melakukan musyawarah dengan beberapa orang atau beberapa pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah tersebut, saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian mengambil sebuah keputusan. Pengambilan keputusan ini tidak semerta kita putuskan sendiri, Bu. Ini diperlukan cara berpikir yang jernih agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan berpihak pada murid, gitu Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Intinya Bapak memusyawarahkan ya dengan pihak-pihak yang terkait atau yang ada ya, yang terlibat sudah. Ya, yang terlibat seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dan yang terutama yang terpenting itu kita harus berpikir jernih ya Pak ya, supaya kita dapat mengambil keputusan itu benar lah dan paling tidak harus berpihak pada murid. Ya, saya setuju sekali Pak dengan panjenengan. Tidak gerusa-gerusu, Bos. Iya, betul Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nggih Pak nggih. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Biasanya saya mengambil keputusan bersama itu dengan dua cara, Bu Hus. Oh, dua cara ya, Pak ya? Yaitu dengan yang pertama cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika dalam musyawarah itu tidak ditemukan kata mufakat, baru kita melakukan voting atau pemungutan suara terbanyak. Pemungutan suara terbanyak ini diambil jika musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kata mufakat, sehingga sesuatu yang telah menjadi keputusan bersama adalah milik kita bersama. Itu siap. Berarti di sini panjenengan melakukan dua cara ya Pak ya. Cara yang pertama itu pasti musyawarah mufakat dulu ya Pak ya. Nanti kalau memang dengan cara mufakat itu ternyata tidak ditemukan kesepakatan bersama, baru menentukan voting seperti itu ya Pak ya. Iya. Sehingga nanti keputusan yang dihasilkan memang benar-benar
apa ya, memang hasil Sepakat. keputusan bersama ya Pak ya, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Nggih. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Itu Bu Hus. Ya, Terus mengumpulkan segala informasi yang cocok atau relevan. Mencari solusi dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. oke. Mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung ataupun yang tidak mendukung. Ya, Memilih solusi yang paling pas dan tepat untuk dilakukan. oke. Terus Pak? Terus mengambil tindakan busnya. Oh, mengambil tindakan ya Pak ya. Baru meninjau keputusan yang diambil. Apakah keputusan itu berpengaruh positif atau banyak negatifnya gitu, Bus. Oh, nggih. Berarti terkait dengan langkah-langkah prosedur yang biasa Bapak lakukan ada 7 langkah ya, Pak ya. Ya. Yaitu kalau saya lihat yang pertama mengidentifikasi keputusan tersebut, ya nggih Pak. Kemudian yang kedua Iya. mengumpulkan informasi, kemudian yang ketiga mencari solusi, yang keempat mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, kemudian yang Ya. kelima memilih solusi yang tepat gitu nggih. Kemudian yang keenam Ya. mengambil tindakan dan yang terakhir meninjau kembali keputusan tersebut Ya. apakah lebih banyak sisi positifnya atau sisi negatifnya. Negatifnya, Seperti itu. betul. Super sekali, Pak. Nggih. Berikutnya nggih, Pak nggih. Nggih, Yaitu mangga, yang mangga. keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Biasanya saya tahapannya itu mengenali masalah. Jadi mengenali masalah bahwa yang ada di dalamnya itu ada yang saling bertentangan gitu. Nggih. Terus menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Lalu kita mengidentifikasi apakah masalah itu benar atau salah. Nah, setelah itu kita mengadakan pengujian paradigma benar atau salah gitu. Oh, nggih. Pengujian paradigma. Setelah mengadakan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan pencarian opsi lain jika yang pertama gagal, melakukan pencarian opsi alternatif, Bu Hus. Opsi alternatif ya, Pak ya? Nah. Nggih. Sudah nggih, Pak nggih? Nggih, sampun. Nggih. Untuk hal-hal yang dianggap efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan itu yang pertama mengidentifikasi masalah itu ya Pak ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat gitu ya Pak ya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut, mengidentifikasi masalah apakah benar atau salah gitu ya Pak ya. Kemudian pengujian paradigma dan yang terakhir mencari opsi trilema atau opsi-opsi alternatif lain. Gitu ya Pak ya. Oke. Siap. Sekarang berikutnya Pak. Ngapunten dan terima kasih. Kemudian berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Kita harus adil ya, sebagai pimpinan itu harus punya adil ya, Pak, sikap yang adil dan welas asih atas perlakuan yang sama pada semua orang, adanya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, perbedaan latar belakang, perbedaan pemikiran, dan juga perbedaan pemahaman seseorang. Sehingga baik kelompok kecil maupun kelompok besar itu berusaha melawan kelompok yang besar itu.
Jadi kita harus punya rasa adil dan welas asih terhadap perlakuan yang sama kepada semua orang. Itu intinya. Oke, terima kasih Pak. Intinya di sini tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika itu yang pertama adil ya Pak ya. Memang Iya, kadang menurut kita itu adil tapi menurut versi orang lain kita tidak dianggap adil. Mungkin seperti itu ya Pak. iya. Jadi itu tantangan Biasanya di mana seperti supaya itu. Bapak Nggih, sebagai kepala sekolah tantangannya. itu nggih dianggap adil Nggih. supaya adil lah untuk semuanya itu merasa adil gitu nggih. Entah itu baik Iya, yang kelompok besar maupun untuk yang kelompok kecil atau kelompok terkait kecil. dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah itu juga apa ya Pak ya istilahnya panjenengan sudah merasa bahwa panjenengan sudah bersikap adil itu Pak ya. Kemudian yang Iya, kedua betul. welas asih, hadir dan welas Nggih. asih ya Pak nggih. Oke Pak. Kemudian untuk berikutnya Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah maksudnya gini Pak, apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal Pak? Jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Hmm, kalau aturan itu sudah ada nggih. Sudah ada aturan yang ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan kita sebagai pimpinan itu punya pertimbangan dari sisi lainnya. Memerlukan Nggih. adanya pemikiran yang jernih serta argumentasi yang kuat, Gus, dalam menanggapi setiap masalah. Biasanya saya itu melakukan di tempat dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu di tempat dengan mencatat di buku pembinaan dan Oh, ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan permasalahannya. Ada buku bimbingan khusus, Bu Nia. oh gitu ya Pak ya. Ya, Oh, nggih nggih. Berarti, untuk terkait itu aturan memang sudah ada ya, Pak, ya, di sekolah ye, Bapak ya, nggih. Cuman, panjenengan tapi tetap untuk apa ya, mempertimbangkan, menyelesaikan ye, dengan dengan segala pertimbangan. melihat pertimbangan-pertimbangan yang lain, Iya, seperti itu, Pak, ya. Kemudian di situ juga panjenengan mencatat, apa ya, menyediakan buku-buku pembinaan itu ya, Pak, iya ya, untuk, betul, nggih, khususnya terkait kasus-kasus dilema etika. Ya, terima kasih, Pak. nggih. Berikutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Biasanya saya itu dibantu oleh rekan-rekan guru, nggih, ataupun wali murid, komite sekolah, paguyuban itu, Bos. Jadi selama ini yang saya lakukan itu selalu eh, berhubungan atau selalu curhat ya. Nggih. Setiap ada Koordinasi masalah, istilahnya ya, Pak, ya, nggih, koordinasi kita komunikasi dengan mereka gitu ya, berkolaborasi, Pak, ya? nggih. Oh, Ya, nggih nggih. berkolaborasi dengan beberapa pemangku kebijakan yang ada di lembaga itu. Karena baru-baru ini juga saya akan membentuk pengurus paguyuban. Jadi Oh, ada masalah apa kita selalu mengundang mereka-mereka nggih. Jadi untuk istilahnya kita musyawarah, ajak mencari nggih pendapat gitu ya, Pak, musyawarah, ya? nggih. Nggih. Siap 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 siap. Berarti, panjenengan untuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini, panjenengan merasa dibantu oleh yang pertama rekan-rekan guru ya, Pak, ya, yang Iya, pertama, nggih, kemudian wali murid, komite, dan paguyuban, nggih. Pertanyaan yang betul. terakhir, Pak, nggih, Nggih, mangga. dari dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik, yang bisa Bapak petik, dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan khususnya dalam dilema etika, Pak? Kira-kira pembelajaran apa, Pak? Pembelajaran yang selama ini bisa saya petik dan saya pakai nggih dari segi cara mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala Hmm. sisi sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang kita dapat, menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan
dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dengan pertimbangan yang sudah baik dan tepat. Gitu. Jadi kita sebagai pimpinan itu tidak serta-merta memutuskan dengan cara kita sendiri tanpa mempertimbangkan sisi dari pemangku kebijakan yang lain. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Itu Bu. Jadi pembelajaran yang Bapak dapatkan gitu ya dari Iya, selama ini Bapak pasti sebagai kepala sekolah pasti sudah sering dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika ya Pak ya. iya, Itu pasti panjenengan apa ya, pembelajaran yang penting itu cara mempertimbangkan, nggih Pak ya. iya, Keputusan itu dari segala sisi. Jadi iya. bukan apa ya istilahnya tidak egois sendiri ya Pak ya, bukan oh Nah, karena kepala nggih, sekolah apa kata saya gitu ya Pak ya, tapi panjenengan selalu apa ya bermusyawarah atau mengadakan koordinasi. koordinasi nggih, dengan semua pihak. Yang mana Iya, nanti apa ya Pak ya, akan diselaraskan dengan nilai-nilai kebajikan universal itu ya Pak ya. Oh super nggih, sekali Pak jawaban panjenengan. Mungkin ini juga pelajaran buat saya, nggih Pak nggih. Karena nggih, saya apa ya, juga manusia juga pasti dihadapkan pada kasus-kasus yang dilema etika juga nggih, entah itu di nggih, rumah, entah itu di sekolah atau di masyarakat. Terima kasih Pak atas waktunya, nggih. atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Sama-sama Bu Hus. Nggih. Terima kasih Saling nggih Pak nggih. berbagi itu. Saya akhiri Nggih, nggih Pak. nggih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kedua yaitu dilakukan bersama Ibu Suyanti SPD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Tegaldiut 01. Kegiatan wawancara ini dilakukan secara luring, yaitu seringnya siswa yang tidak mengerjakan PR. Selain itu, masih banyak siswa yang berpakaian tidak rapi di sekolah. Nampak siswa mengenakan pakaian yang kusut saat ke sekolah dengan alasan tidak mempunyai setrika di rumah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar siswa berada pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Banyak orang tua yang harus bekerja keluar kota. Selain itu, banyak di antara siswa yang hidup broken home sehingga mereka tinggal bersama nenek, kakek, atau bahkan saudaranya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian, kasih sayang, atau pengawasan dari orang tua, khususnya dalam hal kedisiplinan. Pada satu sisi, ingin menegakkan kedisiplinan di sekolah. Namun, di sisi lain, ada perasaan kasihan pada murid yang rata-rata berada pada ekonomi menengah ke bawah. Adapun untuk daftar pertanyaan yang diajukan kepada kepala sekolah, yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut kepala sekolah Ibu Suyanti, untuk mengidentifikasi sebuah kasus termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral, maka dapat ditinjau daripada pilihan keputusan yang akan diambil. Berdasarkan kasus tersebut, nampak terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Kepala sekolah berada dalam situasi sulit, di mana beliau harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Dalam kasus tersebut, tidak ada bujukan moral, karena kepala sekolah tidak dihadapkan pada pilihan benar atau salah. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, selama ini bagaimana Anda menjalankan mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Adapun jawaban dari kepala sekolah yaitu, selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah khususnya untuk kasus dilema-dilema etika, kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan selalu bermusyawarah dengan semua rekan guru agar mendapatkan pertimbangan dan masukan dari bapak atau ibu guru, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Pertanyaan berikutnya yang diajukan yaitu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Dan jawaban yang diberikan oleh kepala sekolah yaitu,
Langkah atau prosedur yang dilakukan yaitu dengan selalu bermusyawarah dengan seluruh dewan guru di sekolah agar mendapatkan sebuah masukan dan pertimbangan, sehingga diharapkan dan dihasilkan sebuah keputusan yang terbaik bagi seluruh pihak. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat yang diajukan, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban yang disampaikan, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu dengan adanya saling komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Bapak Ibu guru di sekolah untuk saling memberikan pendapat atau masukan serta pertimbangan dalam kasus tersebut. Pertanyaan selanjutnya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu menyamakan persepsi dengan orang tua dan siswa terkait kedisiplinan di sekolah, serta membangun kesadaran akan pentingnya kedisiplinan di sekolah. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dan jawabannya yaitu, dalam sebuah penyelesaian dilema kasus etika, tidak ada jadwal tertentu karena kepala sekolah biasanya langsung menyelesaikan dengan cara bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru di sekolah untuk mencari solusi penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam sebuah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dan jawabannya, selama ini yang membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah seluruh Bapak Ibu guru di sekolah yang selalu memberikan pendapat, masukan, dan pertimbangan dalam kasus dilema etika tersebut. Berikutnya adalah pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dan hasil jawabannya yaitu, pembelajaran yang dapat dipetik yaitu dalam sebuah pengambilan keputusan diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait, serta perlu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang ada di sekitar kita. Adapun hasil analisis dan refleksi dari kegiatan wawancara dengan kedua kepala sekolah antara lain, yang pertama, hal yang menarik saat kegiatan wawancara yaitu kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, kedua kepala sekolah tetap berlandaskan pada nilai-nilai sebuah kebajikan. Yang kedua, kedua kepala sekolah sama-sama pernah mengalami 4 paradigma pada situasi dilema etika saat di sekolah, dan dalam hal pengambilan keputusan masih belum menggunakan ke-9 prosedur atau langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Rencana untuk kedepannya dibutuhkan keterampilan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan agar keputusan yang diambil dapat diukur dari keefektifan jika dilihat dari berbagai resiko atau dampak yang mungkin terjadi. Kemudian saya akan berusaha untuk dapat menerapkan proses pengambilan keputusan jika berada dalam situasi dilema etika berdasarkan pada paradigma dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan dengan tetap mengutamakan pada nilai-nilai kebajikan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik dan bijaksana bagi seluruh pihak. Demikianlah video hasil pemaparan kegiatan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.